Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pengantin pengganti, simak. Erita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hujan turun deras tepat saat nama Farah disebut dalam prosesi akad nikah. Seakan langit ikut menangis atas nasib gadis yang bahkan belum sempat memilih siapa pendamping hidupnya. Gaun putih yang ia kenakan terasa seperti kain kafan untuk harapan-harapannya. Farah menunduk, menahan gemetar di tubuhnya, menahan sesak di dadanya. Di hadapannya, Ryan, laki-laki yang bahkan tak ia kenal akrab, duduk tegas dengan wajah tanpa ekspresi. Di depan para tamu dan keluarga, keduanya terlihat sempurna. Tapi dalam hati, keduanya hampa. Ryan mengucap ijab kabul dengan suara mantap, tanpa jeda, tanpa ragu. Semua bersorak, sah, tapi Farah justru merasa dunianya runtuh. Ia menikah bukan karena cinta, bukan karena ingin, tapi karena ibunya yang sedang berbaring lemah di rumah sakit berkata lirih, "Ibu ingin lihat kamu menikah, nak, sebelum ibu pergi." Kalimat itu menghantam Farah lebih dari apapun. Ia tidak sanggup mengecewakan satu-satunya orang yang mencintainya sepenuh jiwa. Maka ia angguk, meski hatinya belum siap. Di balik senyum tipisnya di pelaminan, Farah menyembunyikan tangis. Ia mencuri pandang pada Ryan yang duduk kaku di sampingnya, menatap lurus ke arah tamu undangan. Wajah laki-laki itu tampan, dewasa, berharisma, tapi dingin seperti patung. Ia bukan pangeran dalam impian masa kecil Farah. Bukan lelaki yang ia bayangkan dalam doa-doanya. Tapi kini, ia menjadi suami yang sah, meski hatinya entah berada di mana. Sesaat usai acara selesai, mereka berdua duduk dalam keheningan di kamar yang telah disiapkan. "Kita mungkin butuh waktu," kata Ryan tanpa menoleh. Kalimat itu terdengar sopan, tapi juga jauh. Farah hanya mengangguk pelan, menunduk lebih dalam. Ia tahu, ini bukan awal dari kisah manis seperti drama televisi. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dijalani tanpa pilihan. Dan malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi dunia mereka masih terpisah sangat jauh. Farah menangis diam-diam di balik punggung Ryan. Ia memeluk bantal dan berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak minta dicintai, cukup beri aku hati yang sanggup menerima semua ini." Tak ada jawaban selain suara hujan yang masih mengguyur jendela kamar. Suara itu mengiringi tangisnya sampai larut malam, membasahi bantal yang seharusnya menjadi alas bahagia pengantin baru. Di sisi lain, Ryan terjaga. Ia tak bisa tidur. Pikirannya melayang pada janji pada ayah Farah, pada rasa tanggung jawab yang membebaninya. Ia tahu Farah tidak salah. Tapi pernikahan ini bukan tentang cinta. Belum, setidaknya, belum sekarang. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan seperti bayangan, tanpa arah dan tanpa suara. Farah bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan yang sering kali tak disentuh. Ryan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, berdalih urusan pekerjaan, padahal hatinya sendiri bingung bagaimana bersikap pada seorang istri yang tak ia cintai. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi berjalan seperti dua jiwa asing yang kebetulan terjebak dalam kesepakatan sakral. Farah belajar mengenali ruang demi ruang di rumah besar itu, namun tak satu pun terasa seperti rumah baginya. Ia menaruh gelas dengan hati-hati, mencuci piring tanpa suara, dan memastikan setiap sudut tetap bersih, semuanya demi menunjukkan bahwa ia bisa menjalankan peran sebagai istri, meski hatinya masih berantakan. Sesekali ia melihat foto pernikahan mereka yang terpajang di ruang tamu. Ia tersenyum getir, foto itu penuh senyum palsu, topeng untuk dunia yang tak tahu betapa sunyinya cinta yang tak pernah benar-benar lahir. Satu malam, Farah memberanikan diri menyodorkan teh hangat ke Ryan yang baru pulang larut. "Tehnya," ucapnya pelan. Ryan hanya mengangguk, mengambil cangkir itu tanpa menatap. Tapi cangkir itu gemetar saat dipegangnya. Bukan karena panas, tapi karena ada rasa bersalah yang diam-diam tumbuh. Ia sadar, setiap kebaikan Farah seolah menjadi cermin dari kelalaiannya. Ia belum bisa memberi tempat di hatinya, meski Farah sudah begitu banyak memberi ruang. Farah tahu dirinya bukan wanita impian Ryan.
Ia tahu ia dipilih bukan karena dicinta, tapi karena terpaksa oleh keadaan. Namun ia tetap bertahan, bukan karena tak punya harga diri, melainkan karena pernikahan ini adalah amanah terakhir dari ibunya yang kini terbaring lemah. "Kamu nggak perlu cinta aku sekarang," bisiknya dalam hati, "asal jangan benci aku." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya setiap malam sebelum tidur. Dan malam itu, saat Farah hendak memadamkan lampu kamar, ia menoleh dan mendapati Ryan menatapnya diam-diam. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan cinta, tapi keraguan yang perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Mereka tak berkata apa-apa, tapi untuk pertama kalinya, keheningan di antara mereka tak terasa sesakit biasanya. Pagi itu, Farah duduk di kursi rumah sakit dengan mata sembab. Ibunya kembali drop, napasnya tersengal-sengal, dan dokter mengatakan ada kemungkinan kondisi memburuk dalam hitungan minggu. Farah memegang tangan ibunya yang dingin, berusaha menahan air mata. Di sebelahnya, Ryan berdiri diam, gugup, tak tahu harus bagaimana. Untuk pertama kalinya, ia melihat Farah yang selama ini selalu tegar, rapuh dan terisak seperti anak kecil yang ketakutan kehilangan seluruh dunianya. "Ibu cuma ingin lihat kamu bahagia, Ra," bisik sang ibu, lirih di sela oksigen. Farah hanya bisa menggenggam tangan ibunya erat, lalu menunduk mencium punggung tangannya, seakan tak ingin melepas. Ryan menatap keduanya dengan hati yang campur aduk. Ia baru sadar, ada bagian dari Farah yang belum pernah ia pahami. Perempuan itu bukan hanya istri yang tenang dan sabar di rumah, tapi juga anak yang sedang berjuang sendirian menahan runtuhnya dunia. Setelah pulang dari rumah sakit, Farah masuk kamar dan mengunci diri. Ryan, untuk pertama kalinya, mengetuk pintu dengan hati-hati. "Farah, kamu nggak harus kuat sendirian," katanya dari balik pintu. Tak ada jawaban, tapi dalam keheningan itu, ada sesuatu yang bergeser, seperti jarak yang mulai mengecil, meski mereka belum saling mendekap. Di dalam kamar, Farah menatap foto ibunya di ponsel dan menangis dalam doa. Di luar, Ryan masih menunggu, bersandar di dinding, untuk waktu yang cukup lama. Malamnya, Ryan menyiapkan makan malam. Tak istimewa, hanya mie instan dan telur dadar, tapi itu lebih dari cukup untuk membuat Farah tertegun saat turun ke dapur. "Aku nggak pintar masak, tapi kamu harus makan," kata Ryan tanpa menoleh. Farah duduk perlahan, menatap punggung Ryan yang tiba-tiba terasa tak sejauh biasanya. Mungkin memang cinta belum ada, tapi kepedulian mulai tumbuh diam-diam seperti benih yang disiram perlahan. Saat makan malam selesai, Ryan menarik kursinya sedikit lebih dekat. "Farah," katanya pelan, "kita memang menikah tanpa cinta, tapi kalau kamu mau, aku siap belajar mulai dari sekarang." Farah tak menjawab. Tapi air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada harapan kecil yang hangat, lahir dari hubungan yang awalnya hanya seperti janji kosong. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tapi ada sesuatu yang berubah. Ryan mulai pulang lebih awal. Ia mulai menanyakan kabar Farah, dan tak lagi canggung duduk bersamanya di meja makan. Meski belum banyak kata, kehadiran Ryan kini terasa lebih hangat. Farah pun mulai belajar membuka hati, bukan karena paksaan, tapi karena dirinya sendiri mulai menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar status istri. Ia mulai menginginkan Ryan, bukan hanya sebagai suami di atas kertas, tapi sebagai pelabuhan hatinya. Namun tepat saat harapan itu mulai tumbuh, luka lama datang mengusik. Suatu malam, saat Ryan tertidur di sofa karena kelelahan, ponselnya berbunyi. Farah hanya ingin memindahkannya ke meja, tapi pesan yang muncul di layar membuatnya terpaku, "Masih belum bisa melupakanmu. Kapan kita bisa bicara, Vania?" Hati Farah langsung terhantam. Nama itu asing, tapi arti pesannya sangat jelas. Farah menatap wajah Ryan yang terlelap, dan untuk pertama kalinya, perasaan takut kehilangan menyelimuti seluruh dadanya. Keesokan harinya, Farah lebih pendiam. Ryan merasakannya, tapi tak langsung bertanya. Hingga malam tiba, Farah akhirnya memberanikan diri, meski suaranya gemetar.
Ryan, kamu masih menyimpan seseorang di hatimu, ya? Pertanyaan itu membuat Ryan terdiam lama. Ia menghela napas berat, lalu menjawab jujur, Vania, adalah bagian masa laluku yang belum sepenuhnya selesai. Tapi itu, sebelum kamu ada di hidupku, Farah. Air mata Farah mengalir pelan. Ia tidak marah, ia tidak berhak menuntut, tapi hatinya sudah terlanjur berharap. Aku tahu aku bukan pilihanmu sejak awal, ucapnya lirih. Tapi tolong, jangan buat aku jatuh cinta, kalau kamu belum selesai dengan masa lalu. Kata-katanya menusuk, tapi tulus. Dan malam itu, Ryan merasa kalah, bukan karena Farah menjauh, tapi karena ia menyadari satu hal, perempuan yang ia nikahi tanpa cinta itu, perlahan mulai menjadi yang paling ia takut kehilangan. Ryan duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Farah yang gemetar. Aku nggak bisa janji untuk hapus masa lalu, tapi aku bisa janji satu hal, aku mau belajar mencintaimu, sepenuhnya, mulai sekarang. Dan aku mau kamu percaya itu, suara Ryan bergetar. Dan Farah, meski masih terluka, perlahan menyandarkan kepalanya di bahu laki-laki itu. Dalam keheningan, mereka tak butuh banyak kata. Karena kadang, cinta memang tidak datang duluan, tapi saat ia datang, ia menyembuhkan dengan cara yang tak pernah diduga. 3 bulan setelah malam pengakuan itu, rumah yang dulu sunyi kini mulai terasa hangat. Farah tak lagi sekadar istri yang diam menjalankan tugas. Ia adalah sahabat di meja makan, teman bicara sebelum tidur, dan kadang, tawa pelan di sela-sela pagi. Ryan juga berubah. Ia mulai melepas masa lalunya secara perlahan, menghapus kontak Vania dan membatasi masa lalu hanya sebagai kenangan yang tak perlu lagi dikunjungi. Kini, ia memilih menatap masa depan bersama Farah. Suatu malam, saat Farah tengah melipat pakaian, Ryan memeluknya dari belakang. Bukan pelukan canggung seperti dulu, tapi hangat, penuh makna. Terima kasih udah sabar, ucap Ryan di telinganya. Aku tahu aku datang ke hidupmu bukan dengan cinta, tapi kamu buat aku belajar, bahwa cinta bisa tumbuh dari ketulusan, bukan dari gairah sesaat. Farah menutup matanya, menahan haru. Tangannya berhenti melipat. Ia tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah cinta yang ia doakan di setiap sujud, cinta yang akhirnya tiba, meski terlambat. Tak lama setelah itu, Ibu Farah menghembuskan napas terakhir. Kepergiannya menyisakan luka, tapi juga sebuah lega. Ia pergi dengan senyum tenang, karena sempat melihat anaknya bahagia, meski hanya sebentar. Farah menangis dalam pelukan Ryan malam itu, dan untuk pertama kalinya, Ryan menangis bersamanya. Bukan karena duka saja, tapi karena sadar, Farah kini bukan hanya tanggung jawabnya, tapi bagian dari hidupnya yang tak tergantikan. Setelah pemakaman, Ryan menggenggam tangan Farah di depan rumah, di bawah langit senja. Kamu tahu, Far, dulu aku pikir menikah itu kewajiban. Tapi sekarang aku tahu, menikah denganmu adalah hadiah. Farah menatapnya dengan mata sembab tapi berbinar. Ia tak lagi ragu. Cinta yang ia nantikan, yang dulu ia takut tak pernah akan hadir, kini tumbuh seperti pohon yang kuat, berakar. Dari keikhlasan dan disirami oleh waktu dan kesabaran. Dan disinilah mereka berdiri sekarang, bukan sebagai 2 orang asing yang dipersatukan oleh ijab, tapi sebagai 2 jiwa yang saling memilih, meski awalnya tidak saling mencinta. Karena cinta sejati, terkadang, tak perlu datang di awal. Ia bisa datang setelah janji diucap, setelah luka dibuka, dan setelah 2 hati sama-sama memilih untuk bertahan. Dan saat cinta itu tiba, ia menjadi indah karena diperjuangkan. Setahun setelah kepergian ibunya, Farah mengalami keguguran. Itu adalah kehamilan pertama mereka, yang dinanti dengan penuh harap, dibayangkan penuh cinta. Tangis Farah tak bisa ditahan di ruang rumah sakit saat dokter mengatakan detak jantung janin mereka telah berhenti. Ia merasa hancur, seperti tubuhnya mengkhianati harapan yang sudah dibangun bersama Ryan. Lebih menyakitkan, karena saat itu Ryan sedang di luar kota, menghadiri konferensi penting yang tak bisa ia tinggalkan. Ketika Ryan menerima kabar itu lewat suara lirih Farah di telepon, ia langsung pulang malam itu juga.
Hujan turun deras sepanjang perjalanan. Ia menyetir dengan tangan gemetar dan mata yang tak henti berair. Saat tiba di rumah sakit, Farah sudah lemas di ranjang, dengan mata kosong menatap langit-langit. Tanpa kata, Ryan menggenggam tangannya dan memeluknya erat. "Maaf aku nggak ada saat kamu butuh," bisiknya. "Tapi kamu nggak akan sendiri lagi. Selamanya." Ucapan itu membuat Farah akhirnya menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena cinta itu, yang kini nyata dan utuh, tetap ada meski badai datang. Hari-hari setelahnya penuh luka, tapi mereka menatapnya bersama. Farah sempat menyalahkan diri sendiri, merasa gagal menjadi perempuan utuh. Tapi Ryan ada di setiap langkah pemulihan, mengantar ke terapi, menyiapkan sarapan, menyisipkan catatan kecil di meja makan dengan tulisan, "Cintaku tak ditentukan oleh siapa yang datang atau pergi, tapi oleh siapa yang tetap tinggal." Kata-kata itu menjadi nyawa baru bagi Farah, dan alasan untuk tetap berdiri meski goyah. Waktu berjalan, luka mulai sembuh. Farah kembali tersenyum, bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena ia tahu dirinya tidak lagi berjuang sendirian. Mereka mulai menanam bunga di halaman rumah, sebagai simbol kehidupan yang tetap harus tumbuh meski pernah runtuh. Setiap bunga mekar menjadi pengingat bahwa cinta mereka tidak lahir dari kisah indah, tapi dari keikhlasan untuk tetap memilih satu sama lain di setiap musim. Kini, saat senja turun dan angin berhembus pelan di teras rumah kecil mereka, Farah bersandar di bahu Ryan. "Terima kasih, karena tetap di sini," ucapnya pelan. Ryan mengecup keningnya dan menjawab, "Aku tidak kemana-mana, Far. Karena dari awal, meski terlambat, hatiku memang ditakdirkan untuk jatuh cinta padamu." Dan saat itu, Farah tahu, pernikahan mereka memang dimulai dari paksaan, tapi cinta mereka lahir dari keberanian. Keberanian untuk mencintai, setelah ijab. Beberapa bulan setelah kehilangan itu, Farah memutuskan untuk kembali bekerja. Ia ingin mengalihkan kesedihan menjadi produktivitas. Ryan mendukung sepenuh hati, meski dalam diam ia merasa khawatir. Dulu Farah selalu ada di rumah menyambutnya, kini rumah menjadi lebih sepi. Ryan mulai merasakan ketakutan baru, bagaimana jika kebersamaan mereka perlahan digantikan jarak dan kesibukan. Namun ia tak pernah mengungkapkan itu. Ia hanya memilih mencintai dengan cara memberi ruang. Farah bekerja keras, tapi kadang pulang dengan mata lelah dan tubuh lesu. Suatu malam, ia pulang dalam hujan, tubuhnya menggigil karena lupa membawa jas hujan. Ryan menyambut di pintu dengan handuk dan air jahe hangat. "Kamu selalu ingetin aku untuk jaga diri, tapi kamu sendiri lupa caranya," ucap Ryan setengah mengeluh, setengah cemas. Farah tersenyum kecil. "Aku terlalu sibuk, jadi kuat, sampai lupa kalau aku punya rumah untuk pulang," katanya, dan pelukan pun mengisi kekosongan yang hampir tumbuh di antara mereka. Masalah tak berhenti datang. Tekanan pekerjaan, komentar keluarga tentang anak yang belum juga hadir, dan sesekali godaan dari luar yang mencoba mengguncang kepercayaan. Tapi Ryan dan Farah kini bukan lagi dua orang asing yang bingung cara mencintai. Mereka belajar duduk bersama, saling bercerita, saling mendengarkan, dan yang terpenting, saling memaafkan ketika salah. Mereka tahu, cinta bukan hanya soal jatuh, tapi soal memilih tetap tinggal, bahkan saat lebih mudah untuk pergi. Suatu sore di balkon rumah, Ryan berkata, "Aku tahu kita nggak mulai dari cinta. Tapi setiap hari, aku pilih kamu lagi dan lagi. Bahkan kalau waktu diputar mundur pun, aku akan tetap menikahimu." Farah menatapnya, dan tanpa berkata apa-apa, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia sadar, bukan pernikahan yang menyelamatkan cinta, tapi cinta merekalah yang menyelamatkan pernikahan ini. Bukan dari awal yang sempurna, tapi dari tekad untuk saling menggenggam, bahkan dalam retakan. Dan dari situ, Farah mengerti, cinta sejati bukan datang seperti takdir, tapi diciptakan oleh dua hati yang berani memilih satu sama lain, setiap hari, setiap waktu, meski dengan luka, meski dengan air mata. Cinta itu mungkin datang terlambat, tapi saat ia datang, ia akan tinggal. Dan rumah itu,
Rumah yang dulu sunyi dan asing, kini benar-benar jadi rumah, karena mereka tidak lagi sekadar tinggal, tapi saling pulang satu sama lain. Setelah tahun-tahun penuh ujian, Farah mulai terbiasa dengan kenyataan bahwa mungkin ia dan Ryan tidak akan memiliki anak. Bukan karena putus asa, tapi karena ia memilih berdamai. "Kalau kita memang cuma berdua, aku tetap bahagia," ucapnya suatu malam saat mereka makan malam dengan lilin-lilin kecil di balkon. Ryan menggenggam tangannya erat. "Aku juga, yang penting kamu tetap di sisiku," jawabnya. Mereka saling tersenyum, tak lagi bertanya mengapa, hanya bersyukur karena masih bisa saling memilih setiap hari. Namun, Tuhan selalu punya rencana saat manusia sudah siap melepaskan. Di bulan keempat tahun itu, Farah jatuh sakit. Awalnya dikira masuk angin biasa, hingga dokter memberinya kabar yang membuat tangisnya meledak di ruang periksa, ia hamil. Untuk sesaat ia tak bisa bicara. Tubuhnya bergetar, antara takut, bahagia, dan tak percaya. Saat Ryan datang menjemput dan melihat mata Farah yang sembab, ia langsung panik. Tapi Farah memeluknya erat dan berbisik, "Kita akan jadi orang tua." Tangis Ryan pecah saat itu juga. Ia memeluk Farah seperti akan kehilangan, padahal mereka baru saja diberi kehidupan baru. Malam itu mereka berdua duduk di lantai kamar, memeluk perut Farah yang masih datar, dan menangis dalam kebahagiaan yang tak bisa mereka ungkapkan. Bukan karena akhirnya dikaruniai anak, tapi karena mereka tahu, Tuhan memberikan ini saat hati mereka sudah cukup dewasa untuk merawat, bukan hanya membesarkan. Kehamilan itu tak mudah. Farah sering lemas, mengalami pendarahan ringan, dan harus sering bed rest. Tapi Ryan ada di setiap langkah, menggantikan peran yang bahkan Farah tak bisa lakukan untuk dirinya sendiri. Ia belajar memasak makanan sehat, membacakan doa sebelum tidur, bahkan menyanyikan lagu-lagu lucu di perut Farah. "Anak kita harus tahu, bahwa cinta ayah dan ibunya dimulai dari ujian, bukan dari dongeng," katanya, sambil mencium perut Farah yang mulai membuncit. Saat bayi itu lahir, tangisnya memenuhi ruang bersalin. Ryan mengumandangkan azan dengan suara gemetar di telinganya, lalu mencium kening Farah yang lelah. Ia menatap wajah istri yang telah melewati begitu banyak luka, dan kini tersenyum dengan mata berkaca. "Kita berhasil, Far," bisiknya. Dan di momen itu, mereka tahu, cinta mereka bukan hanya datang setelah ijab, tapi bertahan setelah semua badai. Cinta mereka kini lengkap, dan hidup dalam sosok kecil yang mereka peluk bersama, hadiah dari langit setelah sabar yang panjang. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan kecil yang dulu hanya impian kini tumbuh dalam pelukan hangat mereka. Anak itu diberi nama Raihana, yang berarti wangi surga, sebab ia hadir sebagai bukti cinta yang dipanjatkan dengan air mata dan ditumbuhkan dengan kesabaran. Raihana menjadi pengikat yang tak hanya mempererat hubungan Farah dan Ryan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa takdir Tuhan tak pernah datang terlalu cepat atau terlambat, selalu tepat waktu. Farah tak lagi sekadar perempuan yang dinikahi karena kehendak orang tua. Ia kini adalah cinta sejati Ryan, tempat pulangnya segala resah dan bahagianya. Ryan pun tak lagi terikat pada masa lalu yang semu. Ia benar-benar jatuh cinta, setiap hari, pada perempuan yang dulu nyaris tak ia kenal, namun kini menjadi rumah hatinya. Pernikahan mereka bukanlah kisah sempurna, tapi itulah yang membuatnya begitu nyata dan bermakna. Mereka sering duduk di taman kecil belakang rumah, menonton Raihana bermain, sambil mengenang awal pernikahan mereka. "Kalau waktu bisa diulang, aku ingin tetap menikah denganmu, tapi kali ini, dengan cinta dari awal," ujar Ryan suatu sore. Farah tersenyum, lalu menjawab, "Tidak. Aku tetap ingin seperti ini. Karena jika tidak, aku tak akan pernah tahu bahwa cinta sejati ternyata datang setelah kita diuji bersama." Dan di detik itu, cinta mereka terasa utuh, bukan karena manisnya awal, tapi karena pahitnya yang berhasil mereka lewati. Dari kisah mereka, kita belajar bahwa cinta tak harus datang di awal untuk disebut sejati. Kadang ia muncul setelah luka, setelah kecewa, setelah pernikahan, dan setelah keraguan. Tapi selama dua hati memilih untuk terus bertahan, cinta akan tumbuh,
mekar, dan menjadi rumah yang meneduhkan. Cinta sejati bukan tentang siapa yang membuat kita berdebar di awal, tapi siapa yang menggenggam tangan kita hingga akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang telah menyimak kisah pengantin cinta yang datang setelah ijab hingga akhir. Semoga cerita ini dapat menyentuh hati, memberi inspirasi, dan menjadi pengingat bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang tidak kita duga, asalkan kita punya kesabaran dan keberanian untuk bertahan. Semoga kalian dipertemukan atau dijaga oleh cinta yang tulus. Cinta yang tidak hanya datang di awal, tapi juga tetap tinggal di akhir. Cinta yang tumbuh dari keikhlasan, diuji oleh waktu, dan diberkahi oleh Tuhan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika cerita ini berkesan untuk kalian. Komentar kalian sangat berarti untuk saya agar terus bisa berkarya lebih baik lagi.